kaifa hal? Alhamdulillah selalu sehat. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih. Orang Bogor. Iya. Terima kasih. Ayo. Alhamdulillah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian, saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian, saya gak ada apa-apa di Indonesia. Terima kasih ya teman-teman dan saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia masih bersama saya di program saya di Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat kalian juga, buat keluarga besar kalian. Oke teman-teman, jujur aja saya pengen masih belajar yang lebih baik lagi, Makanya saya pilih-pilih guru-guru kita yang tinggal di Indonesia, ustadz-ustadz kita yang tinggal di Indonesia. Salah satu ustadz hari ini saya undang untuk nanya ilmu yang lebih baik lagi. Tema hari ini kita adalah Nuzul Al-Quran. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jadi tanpa buang waktu, saya langsung mau sambut ustadz kita, saudara saya, dan alhamdulillah udah seperti sahabat dan sering mau silaturahmi di tempat saya, yang terkenal dengan namanya Ustadz Pantun. Ustadz Taufik Rahman, selamat datang. Assalamualaikum. Masya Allah. Allah yabarik fikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti yang dilihat. Alhamdulillah. Terima Silakan kasih. duduk, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih banyak udah datang dari jauh-jauh dari Bogor. Luar biasa. Luar biasa. Gadu-gadu kacang tanah. Oke. Jodoh tuh nggak kemana-mana. Cakap. Iya. Cakap. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, semoga makom Ibrahim terasa nyaman barengnya sambil baca ayat-ayat. Salam silaturahim juga dari Taufik Rahman. Semoga semuanya, Mas Atta dan keluarga juga pemirsa sehat walafiat. Masya Allah. Ustaz, Ya. sesuai tema kita, saya ada beberapa pertanyaan yang saya pengen belajar juga, dan saudara-saudara saya juga pengen belajar yang lebih baik lagi. Nuzul Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa harus gabungin sama bulan suci Ramadan ini? Nuzulul Quran. Jadi berasal dari akar kata, berarti secara etimologi, makna pengertian bahasa, di mana hari diturunkannya Al-Quran. Ya, itu makna etimologi daripada Nuzulul Quran. Kenapa dikaitkan dengan bulan suci Ramadan? Karena di Quran surat kedua, juz kedua, ayat ke-185, di mana Allah yang telah menjawab secara objektif, di mana firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan suci Ramadan, unzila, telah diturunkan pada bulan suci Ramadan kitab suci Al-Quran. Jadi kenapa Nuzul Quran dikaitkan dengan bulan suci Ramadan? Karena bisa dikatakan ulang tahunnya Al-Quran ada, itu terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya di saat kita bicara Nuzul Quran, nggak akan bisa dipisahkan dengan bulan suci Ramadan. Pelajaran yang terbaik untuk saya. Dan ada satu lagi juga pertanyaan, saya catat di sini takut saya lupa karena Ya. masih belajar gitu. Lebih baik mana Quran itu harus khatam atau baca satu surat aja selamanya selama Ramadan ini? Bagusnya mana, khatam atau? Ya, jadi dua-duanya bagus. Untuk mereka yang memang sudah mahir, sudah piawai, sudah lancar, maka Nabi memberikan garansi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang meriwayatkan, al-mahir bil Quran ma'as safaril kiramil baroro. Orang yang sudah piawai, yang sudah lancar membaca Quran, maka Allah menempatkan bersama para malaikat-malaikat kesayangannya. Dan dia baca Quran wa khotamahu, bisa mengkhotamkannya dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat ke-114 An-Nas,
maka niscaya membaca salawat kepada orang yang demikian situna alfa malakin, 60.000 para malaikat membacakan salawat kepada orang demikian. Akan tetapi kan Mas Atta, nggak semuanya orang mahir Quran. Nah, ada yang masih belajar kemarin alif-alifan, sekarang ganti jadi alif beneran. Iya, ya maksudnya buat mereka-mereka yang ternyata belum piawai, jangan pesimis. Yuk, karena di redaksi hadis yang tadi Al-Fakir bacakan ada terusannya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu. Dan orang yang membaca Quran sementara bacanya masih terbata-bata, masih banyakkan mat cari. Jadi lisannya di sini, matanya ke sana belum, masih baru. Maka buat orang yang tersebut jangan ngejar khotamnya, jangan ngejar selesai 30 juznya, tapi tolong sambil dengan dia baca yang dia sudah mampu, dan itu tidak sia-sia. Maka buat orang yang belum lancar, lahu ajroni, baginya 2 pahala. 1 pahala untuk membacanya, 2 pahala dia tetap mempelajari kitab suci Al-Quran. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, ini tapi dari pribadi saya. Siap. Dari pribadi saya itu dari kecil dengar Al-Quran itu nggak boleh taruh di bawah, taruhnya harusnya di tempat yang tinggi. Ya. Tapi saya kadang-kadang perhatiin kalau saya lagi di masjid atau lagi di mana orang lagi baca Al-Quran, lagi ngaji, habis itu dia lipat, taruhnya di samping di bawah paha, baru dengan ceramah. Apakah itu boleh? Ya. Mana itu sebenarnya? Ini masuk kepada adab etika di dalam menghormati dan membaca Al-Quran. Kalau secara adab dan etikanya itu tidak boleh. Karena Quran juga yang telah menjelaskan di surat Waqiah, innahu laqur'anun karim. Quran ini bacaan yang mulia. Sesuatu yang mulia jangan disamakan dengan sesuatu yang biasa-biasa. Sama buku yang lain. Ya, sama yang Mas Atta tanyakan tadi, Ustadz pun di saat masih kecil, SD, itu orang tua mengajarkan baca Quran, bahkan dari segi membawanya, taruhnya di sini. Bagian dada. Ya, hati-hati kita bawanya, gitu. Ustadz itu kan kertas, bukan masalah kertasnya, tapi ini berisi kalamullah, wahyu ilahi yang suci. Kemudian selesai baca kita, Masya Allah, kita cium. Ya, kemudian kita letakkan di tempat yang paling tinggi. Nah, jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga Mas Atta, Ustadz lebih cocok di mana secara adab-adab namanya terhadap Quran harus kita letakkan di tempat yang lebih tinggi. Jadi lebih baik kita selesai ngaji daripada taruh begini, kita begini aja sambil dengar ya. Iya, harus bangga. Masya Allah. Ya. Dan baru alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya saya ini sebenarnya gini, orang yang nggak bisa ngaji, yang nggak bisa baca, apakah dia cuma dengar aja sambil baca atau gimana sebenarnya? Nggak bisa baca, yang pengen belajar tapi belum dapat kesempatan atau belum dapat guru yang pas untuk ajarin ke dia, cukup boleh dengar apa gimana? Ya, jadi untuk Quran ini di saat saya bacakan hadisnya ini, ya walaupun hanya mendengar, apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan 1 huruf bernilai menjadi 10 kebajikan. Lantas Nabi sebutkan lagi, wala aqulu alif lam mim. Jangan aku tidak mengatakan itu 1 huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, maka 3 huruf mendapat 30 kebajikan. Jadi untuk yang masih belajar, jangan pesimis, tetap terus belajar. Sekalipun yang sudah mahir, yang sudah hafal, maka tetap lebih afdal. Di saat ada Quran, lebih afdal membacanya.
karena memegangnya pahalanya lain. Melihat mata kita sedang memberikan hak mata kita untuk melihat Al-Quran. Al-Quran tangan juga. Ustadz sambil minum teh. Masya Allah, dinikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kalian jangan kemana-mana, tetap bersama di Silaturahmi Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita ketemu lagi. Ustadz, nanti segmen berikutnya saya pengen dengar lebih detail lagi, lebih teliti lagi, langsung ceramahnya aja. Kalau pakai pertanyaan-pertanyaan kayak menurut saya tanggung, langsung nanti ceramahnya aja. Insya Allah. Kalian tetap bersama kita di Silaturahmi Ramadan ini, nanti akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini, dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget, dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar Unik. sih, emang sih. Oke, ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah, sekarang saya mau langsung dengar ceramah yang lebih detail lagi supaya saya juga dapat ilmu dan saudara-saudara saya yang lagi nonton mereka juga dapat ilmu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama, saya Boleh dilanjutin ya? Boleh, bismillah, bismillah, bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa silaturahim Ramadan dimanapun Anda berada, Al-Fakir tidak sendirian dengan pengatur acara kita yang gantengnya Masya Allah. Mudah-mudahan makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Masya Allah, Ya amin, Allah. amin, Masya Allah, amin. Nah, jadi bicara nuzulul Quran, Quran di surat kedua, juz kedua ayat 185, yang dimana Allah telah menegaskan, Allah telah menjelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan yang dimana Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Makanya Quran wahyu yang mulia diturunkan di bulan suci Ramadan, akhirnya ini menjadi mulia baik Qurannya maupun Ramadannya. Dan bersyukur pemirsa, Allah izinkan kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yuk niatkan untuk di Ramadan ini betul-betul kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita ketemu lagi atau enggak. Nah ini di Ramadan ini Allah izinkan kita masih bisa berjumpa. Ternyata memang untuk yang dimana Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini menjadi betul-betul ya pedoman yang bisa membawa kita selamat dunia akhirat. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi Quran ini kan berasal dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Nabi di saat lagi ngeriung dengan para sahabat, Nabi bertanya sederhana. Kata Rasulullah kepada para sahabat melontarkan pertanyaan, sampean tahu nggak apa sih pengertian mandul? Nabi nanya sama para sahabat, apa definisi mandul? Para sahabat menjawab, kulna ya Rasulullah alladzi la yuladu lahu. Ya Rasul, menurut kami mandul itu orang yang nggak punya anak, orang yang nggak punya keturunan. Mendengar jawaban para sahabat begitu, Nabi tersenyum, lantas seraya menyangga, laisa dzaka birrakubi. Kata Rasul, kalau menurut aku mandul itu bukannya nggak punya keturunan. Jadi Mas Atta, Nabi nanya sama para sahabat, apa pengertian mandul? Ya, ini bahasa Indonesia. Iya. Paham ya mandul tuh?
Nah para sahabat jawab, yang nggak punya anak, yang nggak punya keturunan. Tapi begitu dengar jawaban para sahabat mendefinisikan mandul yang nggak punya keturunan, Nabi bukan malah membenarkan. Kata Rasulullah, bukan itu. Para sahabat penasaran. Lantas si Rasul, mandul versi engkau apa? Iya. Kalau bukan orang yang nggak punya keturunan. Terus apa? Nah, Mas Atta pengen tahu juga? Pengen tahu juga, jujur pengen tahu Kepo juga. aja, kepo banget ini. Kepo aja. Iya. Cius. Cheers. Ya, minum lagi ntar kopinya. Siap, Wah, siap, naik siap. jeep Gak apa-apa, minum hangat. Ya. Ajib banget ini. Oh, Ya. siap, siap. Oke, ikhwafillah rahimakumullah. Baru Nabi lanjutkan, kata Rasulullah, mandul itu orang yang anaknya banyak. Anaknya baik. Anaknya banyak. Orang yang cucunya banyak. Oke. Akan tetapi begitu besok dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Ini renungan buat kita Mas Atta. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Allahu Akbar. Umur nggak kenal tua muda, umur nggak kenal kaya susah. Mas Atta ingat kan dengan anak almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, Iya. Ustadz Amer, Iya. usianya 20 tahun. Lagi nikah hadir kan? Hadir. Hadir. 20 tahun. Ternyata lebih dipanggil duluan. Iya, Bang. Nah, kita pun hakikatnya tinggal nunggu giliran. Iya. Ini Nabi mengatakan mandul harus direnungkan. Sudahkah di saat besok kita wafat, Iya. anak-anak kita bisa mengenal baca tulis Al-Quran? Iya. Sudahkah kita persiapkan ikhwafillah di saat besok jasad kita terkujur barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara, mata terpejam rapat, anak kita tampil Allahu Akbar di hadapan jenazah kita yang paling kecil karena sudah mengerti baca tulis Quran. Di hadapan jenazah kita nggak berhenti dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Selesai jasad ini dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam keranda mayat, kemudian dimasukkan ke dalam masjid. Anak cucu kita tampil, Mas Atta. Anak kita yang tampil, atau mungkin kalau anak kita perempuan, mantu kita yang laki-laki tampil. Untuk apa? Menjadi imam, menyolatkan jenazah kita. Iya. Pengen nggak begitu tuh? Hah? Pengen nggak itu? Ini Rasulullah mengatakan, di saat bisa demikian, maka itulah orang tua yang nggak mandul. Tapi walaupun anak kita banyak, cucu kita banyak, tapi begitu diri kita wafat, meninggal dunia, anak cucu kita nggak kenal Al-Quran, nggak bisa baca tulis Al-Quran, maka itulah orang-orang yang mandul versi Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya Mas Atta, saya secara pribadi bukan menggurui, lewat silaturahim Ramadan sama Mas Atta ini mengajak buat semuanya, wahai para orang tua, yuk duduk di taman bersama tamu. Kalau bahasa pantunnya, keluarin kata cabai ya. Boleh ya? Boleh banget. Nah, apa namanya? Ke rumah mertua nenteng colenak. Oke. Cakep gitu. Cakep. Ya, ketelatan. Ke rumah mertua nenteng colenak. Cakep. Nah, duduk di taman bersama tamu. Cakep. Orang tua yang sayangi anak, bekali mereka iman dan ilmu. Cakep. Nah, Cakep. iya. Cakep. Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, masih dalam momen nuzulul Quran. Buat kita yang membaca Quran, tolong jangan hanya bersifat musiman.
Walaupun itu termasuk sudah baik. Maksudnya jangan hanya di saat Ramadan saja. Karena yang namanya Al-Quran jelas-jelas di saat kita membacanya, Allahu Akbar. Yang belum bisa gimana Ustaz? Lantas kita belajar. Pertama, kalau yang sudah mahir, Nabi menyebutkan al-mahiru bil Quran ma'as safaril kiramil barara. Orang yang mahir sudah membaca Quran, maka kelak ditempatkan bersama para malaikat-malaikat kesayangan Allah. Sementara buat mereka yang belum lancar, masih terbata-bata belajar Quran, maka baginya dapat 2 pahala. 1 pahala belajarnya, 2 pahala membacanya. Jadi jangan pernah pesimis. Buat yang belum lancar, buat yang masih tahap Iqra, buat yang masih tahap juz amma, yuk terus untuk kita belajar daripada kitab suci Al-Quran yang sudah piawai. Tolong dawamkan dalam setiap hari kita, karena Quran adalah wahyu yang mulia. Makanya buat mereka-mereka yang bisa istiqomah untuk membaca Quran, Allahu Akbar, jasmani perlu makan, rohani pun perlu makan. Kalau makanan jasmani, nanti tuh sering nyiapin nasi kembuli, nasi biryani, gitu kan? Apalagi persiapan dari masyarakat terlalu biasanya kesentul naik mobil jeep, mantul dan ajib kan gitu. Nah di sini pun perlu makanan rohani. Iya benar. Makanan rohani nggak ada lain adalah qiraatul Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran. Mas Atta, orang yang gemar baca Quran itu Masya Allah ya, hatinya tenang. Walaupun pandemi sudah hampir 3 tahun, imunnya tetap naik, semangat untuk berbuat kebaikan makin istiqomah, silaturahim jalan. Dan ini ikhwafillah, jangan hanya saat di Ramadan saja. Jujur ya, rohani kita perlu makanan, dan makanan ini diperlukan untuk jasmani aja minimal atau rata-rata sehari 3 kali, apalagi makanan rohani. Silahkan dawamkan, mau surat juz amma, atau mungkin one day one juz, atau mungkin Masya Allah surat-surat pilihan. Intinya semuanya indah, semuanya bagus. Yang penting basahi lidah kita untuk selalu membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa bukan hanya baca, qiraatul Quran bitadaburi, membaca Al-Quran sambil merenungkan maknanya. Karena ketika sudah bisa merenungkan maknanya ini, insya Allah ikhwafillah rahimakumullah, pokoknya bahasa pantun Al-Fakir, baca Quran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Cakep. Ya. Oke, alhamdulillah banget, luar biasa pelajarannya. Semoga bermanfaat buat saya, buat keluarga besar saya, buat kalian juga. Amin. Boleh minta tolong nggak sedikit? Ya. Sedikit baca Al-Quran juga untuk teman-teman saya, untuk saudara-saudara saya, sedikit aja. Saya akan bacakan surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-9. Saya mau nikmatin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Masya Allah. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Nanti kita ketemu segmen berikutnya. Ada narasumber kita satu lagi. Siap. Dia juga luar biasa. Dia pernah jadi juara juga. Nanti kita langsung nanya sama dia juara apa, supaya kita juga dapat motivasi, dan teman-teman kita yang lagi nonton, mereka juga dapat motivasi. Amin. Itu udah seperti ada saya sendiri, udah pernah silaturahmi di sini juga, sering saya panggil untuk belajar yang lebih baik lagi. Masya Allah. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di silaturahmi Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar Unik. sih, emang sih. Alhamdulillah ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Izin Ustadz, Silakan. saya mau langsung sambut adik saya. Tapi bukan adik kandung, tapi udah seperti adik sendiri. Siap. Alhamdulillah. Selamat datang Muhammad Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah. Kita adik kakak tapi jangan begini-begini. Kayak teman aja kita. Silakan duduk, silakan. Apa kabar Amir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Atta gimana kabarnya? Saya mau selalu baik, selalu bersyukur dan saya mau jadi pribadi yang bersyukur. Amin, Amin, amin. amin, amin. Pergi haji ke kota Makkah, Cakep. sampai di sana harus banyak bertafakur. Cakep. Pasti hidup makin berkah kalau menjadi hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah. Cakep. Ustadz, Ya, ini namanya Amir. Amar. Amir ya? Ammar. Oh, ada sendiri saya nggak tahu namanya ya. Iya, biasa Amar, dipanggil Muhammad Amar. Muhammad Ya, Amir. ah. Semoga saya selalu. Amin. Ustadz ini juara 1 nasional, Masya Allah. tapi bukan hafiz, tapi suaranya dan semua. Kalau di Indonesia namanya MTQ. Iya, benar. Musabaqah Tilawatil Quran. Masya. Ya. Saya penasaran jujur, saya pengen dengar lagi kan setiap kali saya dengar saya dapat semangat dan dapat aura yang luar biasa. Langsung aja dulu sedikit aja. Nah, ya. Banyak juga enggak apa-apa. Oh, iya. Tapi Iya. takutnya dia nanti minta transport. Iya, enggak apa-apa. Ayo. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah, Allah, Allah. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Allah. صدق الله العظيم. Masya Allah banget kan? Iya. Jadi teman-teman semua orang punya kelebihan. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz mau nanya sama dia sesuatu apa? Iya, sekarang usianya berapa, Nak? Alhamdulillah sekarang 17 tahun. 17 tahun. Berarti di saat MTQ ya, itu juara 1 tadi kata Mas Atta, itu tingkat apa berarti? Itu tingkat anak-anak. Ya, anak-anak. Dan Saat sekarang itu usia berapa? sekitaran 12-an lah. 12 tahun. Masih 12 tahun udah juara 1. Iya. Kita dulu 12 tahun apa? Saya belum bisa sisir. Iya. Sisir aja belum bisa. Masih belum bisa Ya sisir. Allah. Iya, itu apa namanya? Berarti untuk tingkat di Indonesia atau di mana waktu Di itu? Indonesia. Di Indonesia. Kalau sekarang alhamdulillah insya Allah ya lagi mengikuti MTQ internasional Masya yang Allah. diadakan di Iran. Masya Iya, iya, Itu iya. tingkat remaja. Mana aja ya. Semoga sukses. Amin. Good luck. Iya, kita doakan. kita Saya doanya. mah selalu doa terbaik insya Allah. Amin amin. Ya, itu Muhammad Amar. Kalau boleh tahu tadi yang dibacakan nagomnya lagu apa itu? Itu nagom lagu Nahawan. Nahawan. Jadi Ya. dalam membaca Al-Quran itu ada juga nagom-nagomnya. Ya, ya, Gitu. ya. Salah satunya Nahawan tadi. Jadi nggak sembarangan aja Mas Tato pakai lagu karangan sendiri, gitu kan? Jadi ada aturan mainnya. Iya, benar. Jadi kepada ikhwah fillah rahimakumullah, di contoh tadi Muhammad Amar membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, tapi dengan nagom aturan yang sesuai dengan koridor pakai lagu Nahawan. Masya Allah. Ya. Teman-teman saya penasaran itu yang akan ada lomba-lomba di Iran itu kapan?
Ini sedang berlangsung, Oke. tapi karena keadaan dia diadakannya secara virtual. Betul. Semoga sukses selalu dan semoga jadi bangga negara untuk negara Indonesia ya. Amin. Yang penting tetap semangat, insya Allah pasti bisa. Insya Allah. Kalau Muhammad Amar sendiri tinggal di daerah mana? Kalau sekarang lagi di daerah Jaksel, Kalibata. Oh iya. Jadi yang jelas masih terus belajar lagi nggak? Iya. Terus meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Ini belajar dari siapa atau punya sendiri? Jadi awalnya itu belajar kalau untuk yang nagomnya, untuk belajar nagomnya itu sekitaran kelas 4 SD. Iya. Kelas 4 SD itu karena saya aslinya orang Aceh, jadi belajarnya itu masih di Aceh, belum ke Jakarta. Ustadz juga ya cerita sedikit Mas. Boleh banget. Kelas 4 SD Ustadz dulu nasional juga. Masya Allah. Anak-anak dan guru-guru juga dari Aceh. Masya Allah. Ya, ada di antaranya juara nasional tahun 94 di Yogyakarta. 94 lagi di mana? Saya masih di Menarawang, tuh masih di mana? Masih OTW. Masih Tapi oke. nggak apa-apa, saya juga baru mulai jalan, 1 tahun umurnya. Saya lahir 93. Saya 2004. Iya. Nah jadi di sana tuh ya kori-kori dari Aceh, Mas Atta itu banyak yang jadi guru-guru Ustadz. Di antaranya satu Ustazah Mawaddah. Oh, Masya Allah. Ya, Kenal Ustazah beliau Qori'ah nasional. Kemudian beliau punya adik, Ustadz lagi SD dibimbing sama beliau dan tembus sampai nasional juga. Masya Allah. Ustadz Mu'arif Abbas, Masya SH. Allah, iya. Beliau nasional tahun 94 di Yogyakarta, internasional di Singapura tahun 96. Masya Allah. Nah, itu diantaranya mereka produk-produk Aceh itu. Iya, Masya Allah. Ayo sambil Ya, minum. silakan minum, Ustaz. Ayo silakan sama-sama. Ustadz mungkin mau kasih simpulan. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, ini tadi dicontohkan oleh Ananda Ustadz Muhammad Amar. Amin. Ya jadi doa, Iya, jadi iya doa. kan, dengan membaca surat Al-Baqarah tentang di mana Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah ini betul-betul menjadi ibro yang nyata buat kita sebagai orang tua. Karena jujur loh, dunia itu bisa dikejar. Tapi mohon maaf, begitu kita tutup mata, yang sukses kata Rasulullah, yang bisa menghantarkan putra-putri mengenal baca tulis Al-Quran. Masya Allah. Ya, sampai-sampai kewajiban kita sebagai orang tua dan hak anak-anak kita. Setelah kita menyaksikan bagaimana Ananda Ustadz Muhammad Amar membacakan Quran, Nabi memesankan, adibu auladakum ala salasi khisalin. Wahai para orang tua, didik anak-anak kamu untuk 3 hal. Ini hak mereka loh, berarti kewajiban kita. 1, kata Rasulullah, mengenal dengan siapa, cinta dengan Rasulullah. 2, wa ahli baitihi, cinta siapa ahli baitnya Rasulullah. Dan yang ketiga Nabi memesankan, wa qiraatil Quran. Dan ajarkan, didik anak-anak kamu untuk bisa mengenal baca tulis Al-Quran. Hati-hati loh wahai para orang tua, di saat kita gak amanah dengan nasihat Nabi ini, maka anak-anak kita akan menuntut kita. Saya rasa kalau sekarang anak-anak udah cerdas-cerdas, kritis-kritis, jangankan di akhirat, di dunia pun mereka akan menuntut balik kepada kita. Oleh karenanya, biar kewajiban kita selesai pun besok menjadi penolong, bahkan buat anak-anak yang bahkan bisa hafal 30 juz akan memakaikan mahkota di surganya Allah buat orang tuanya. Bahasa pantun saya boleh kurang dicakap lagi ya? Iya. Ke Belgia ngajak mertua, Cakep. bekal colenak dibungkus koran. Cakep. Bahagia hati orang tua ketika punya anak-anak yang mengerti baca tulis Al-Quran. Masya Allah. Cakep banget ya. Oke Ustadz, Ya. izin sekarang kita siap-siap ke segmen berikutnya. Nanti segmen berikutnya saya mau siapin makanan khas Pakistan. Masya Masya Allah. Itu bukan restoran ya, Ya. khusus untuk tamu saya, siapapun jadi tamu Ya saya, Allah. kita makan bersama. Jadi enak ya. Enak gini. Sering-sering undang ya, Bang Atta. Ya, siap. Oke teman-teman, kalian jangan kemana-mana. Kalau mau subscribe nggak masalah buat saya. Yang penting komen baik-baik. Ustadz, Ya. kenapa saya selalu bilang di sini komen baik-baik? Karena menurut saya itu ucapan itu akan jadi doa. Dan doa itu akan balik ke diri kita sendiri. Betul sekali. Jadi harus komen yang baik-baik.
dan tetap bersama di Silaturahmi Ramadan. Nanti insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mau makan bersama Ustadz, bersama adik saya. Semoga berkabut kita semua. Tapi Ustadz izin sebelum makan saya pengen kasih hadiah ini. Hah. Boleh kan? Oh ya Allah, alamatul mahabbal hadiah. Cirinya orang cinta emang harus sering ngasih hadiah. Iya, ini saya mau kasih Ya hadiah. Allah, satu kaki di atas ikan. Emang rezekinya ketukar. Cakep. Ya, Ini. ya Allah. Jadi enak nih. Aduh. Ini selam silaturahmi. Oh, emang betul. Salam silaturahmi. Jadi orang sering silaturahim, sop jamur soto kaki. Cakep. Manjangin umur, murahin rezeki. Masya Allah. Tapi ini moto saya, ini yang saya nggak pernah lupa sampai selamanya insya Allah. Karena doa kalian saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa yang di Indonesia. Setuju. Ya, Kita harus membalas dengan baik kalau kita tinggal di negeri orang, saling mendoakan. Masya Allah. Ini untuk kami juga ada. Wah, dapat juga nih. Alhamdulillah. Insya Allah. Semoga suka ya. Terima kasih Bang Atta. Jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah sana jaza. Silakan duduk. Ya. Tadi izin maaf potong. Tadi Ustadz bilang kalau yang kasih hadiah kena tandanya apa? Cinta. Berarti ada lagi hadiahnya. Oh, Masya Allah. Topi Pakistan. Waduh, mimpi apa Ini boleh sih? taruh samping Oh, sini gitu nggak ya? apa-apa. Masya Allah. Ini. Boleh saya pakai? Oh, boleh. Oh, Oke. ya. Ya Allah. Pantas ya kita ini. Oh. Siap. Udah begini-begini. Nah, biar juga ada balasannya, jangan 2-0, Balas. panggilnya 2-1. Ini sudah selepas sudah. Siap, sudah ada Iya, yang- mudah-mudahan berkenan menerima. Oke, alhamdulillah. Nah, ini pakaian juga yang biasa dipakai almarhum UJ. Oke. Almarhumnya pakai Semoga betul almarhum begini. masuk surga, Masya kita Allah, amin. Amin. Amin min ahlil khair. Puntennya kalau kebesaran nanti Ya biar pas, nanti saya panjangin rambutnya. Oh pas banget ini, Masya pas banget. Allah. Cocok nggak teman-teman? Memang orang Cocok banget. ganteng. Oke, alhamdulillah. Udah ajib aja udah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Sekarang saatnya kita mau makan, tapi saya mau cari pahala sekarang. Ya, Saya mau ambilin. ya Allah. Ini nasi apa nih Mas Atta? Ini nasi, Dipanggilnya? ini nasi biryani, Nah, kenapa panjang-panjang? karena nggak pendek. Iya. Bener, Ya, bener, lu udah bener. banyak makan banyak. Iya. Iya. Allah. Boleh Amit dek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya ambilin. Hmm. Maaf ya. Ya, udah cukup. Sini sebentar, biar samaan. Saya ambilin juga. Masya Allah, Iya alhamdulillah. dong. Kan pengen juga dapat poin juga. Iya, siap. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Satu lagi nih, banyak banget ya teman-teman. Tapi kalau Ustadz datang kita harus cari keberkahan. Saya mah cari alasan kalau Ustadz datang sini cari berkah, cari pahala gimana. Tapi tinggal satu aja, terakhir aja. Pengen suapin. Ya Allah. Dapat ini untuk cari keberkahan. Ya. Boleh? Alhamdulillah. Pakai piring Ustadz aja ya. Ya. Masya Allah. Semoga berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya juga kan nyari berkah juga kan. Alhamdulillah. Jangan saya ambil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, saya semangat banget jadinya. Ustadz ayo bismillah. Ada kari kambing, ada Ini apa? roti Pakistan cepati, ada gorengan Pakistan, isian kentang dan bawang. Jadi kalau udah begini, udah lengkap, angan-angan sampai ke Cililin. Makan itu pekerjaan ringan, iya nggak bisa diwakilin. Biar kameramen nonton aja.
Nanti juga kalau dekat nanti yang keluar dari sini, Ya, keluar dari sini. nanti mereka udah tinggal ngasih kode tadi. Ustaz tolong ya, ada tikus pada beranak. Ntar setelah Ustaz selesai syuting, bungkus buat anak nih. Masya Allah. Oke, bismillah. Yuk, insyaallah. Ayo, Nanda. Oke teman-teman, sekarang kita mau makan. Kalian tetap jaga kesehatan dan terima kasih banyak sebesar-besarnya kalian mau bersama saya di Silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bermanfaat buat saya dan berkah buat kita semua. Oke, jaga kesehatan, tetap sayang sama orang tua dan tetap menghargai yang lebih senior. Iya kan Ustadz, kita harus lebih menghargai yang lebih senior dari kita. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Kalau nggak subscribe juga nggak masalah. Yang penting jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi begitu masuk di hati cuman ngucap rambutan nyonya ketiban duren. Masya Allah, tempatnya keren. Masya Allah. Begitu ketemu dengan ya yang punyanya dan juga keluarga besarnya, Masya Allah, solihin, orang-orang baik, ya dipertemukan di majlis yang baik, programnya pun Masya Allah, program yang baik. Jadi bahasanya betul-betul, ya Allah, ke Belgia minum teh hangat, hati bahagia banget. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih.